Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tivan Kulwasurur, NIM 12402193222. Kali ini kita akan mempelajari uji regresi linear sederhana. Pada data yang sudah disediakan ini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu, diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Nah, ini. Pertama-tama, kita harus ketahui dulu prinsip dasar uji linear sederhana ini, yaitu pada tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan syarat uji regresi linear sederhana yaitu 1. Valid dan reliable, dan 2. Normal dan linear. Pada dasar pengambilan keputusan, uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, artinya X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, saya akan melanjutkan pada tahap praktek cara pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama, saya buka dulu program SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal pada SPSS. Selanjutnya, kita cek data penelitian yang akan kita uji. Dan di sini sudah saya persiapkan data di Excel seperti ini. Di sini saya mempunyai dua data penelitian, yakni yang pertama itu data motivasi kerja sebagai variabel X dan data prestasi kerja sebagai variabel Y. Ini adalah data seorang peneliti yang ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Nah, jadi kita akan mencari tahu apakah motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja. Nah, karena ini datanya sudah saya perlihatkan, kemudian kita kembali ke SPSS. Nah, seperti ini. Langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya klik variable view. Kemudian pada bagian name saya tuliskan X, variabel X. Kemudian pada baris yang kedua saya tuliskan Y. Pada bagian label saya tuliskan tadi namanya motivasi kerja. Kemudian pada label kedua ditulis prestasi kerja. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, ke data view. Pada data view sudah ada variabel X dan Y yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan mengcopy data yang ada di Excel tadi untuk saya input di SPSS ini. Caranya saya buka Excel dulu. Nah, ini datanya, data berjumlah 30 sampel.
Kemudian saya blok untuk angka yang akan saya input. Nah, seperti ini. Kita blok. Kemudian saya copy dan saya paste ke program SPSS. Nah, seperti ini disebut dengan proses penginputan data ya. Langkah selanjutnya adalah klik analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, lalu akan muncul kotak dialog kotak dialog linear regression. Kemudian pada variabel motivasi kerja kita masukkan ke independen, dan variabel prestasi kerja kita masukkan ke dependen. Selanjutnya jika sudah, kita tinggal klik OK saja. Nah, ini adalah output dari SPSS. Kemudian tahap berikutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasi dari output yang sudah keluar ini. Yang pertama adalah output variabel enter remove. Ini. Ya, jadi ini adalah poin penting yang kita pelajari dari regresi ini. Output bagian pertama variabel enter remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam hal ini adalah variabel motivasi kerja sebagai variabel independen. Ini. Kemudian prestasi kerja sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Menjelaskan tentang variabel yang dipakai. Kemudian pada output yang kedua yaitu model summary. Output bagian kedua model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau disingkat dengan R, yaitu sebesar 0,999. Sehingga di sini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, dan total hubungannya adalah sebesar 0,999 ini. Kemudian dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,998 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi kerja terhadap variabel terikat atau prestasi kerja adalah sebesar 99,8%. Nah, ini adalah angka-angka yang dipakai dalam interpretasi pada tabel model summary. Nah, lanjut ke tabel nomor 3. Ya, nomor 3 yaitu tabel ANOVA. Sebelum saya menjelaskan tabel ANOVA ini, sebenarnya umumnya digunakan untuk regresi linear berganda, tetapi tidak masalah kita menginterpretasikannya juga untuk regresi linear sederhana seperti ini. Nah, output bagian ketiga ANOVA dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung. Nih, nilai F hitung yaitu sebesar seperti ini, sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,00 artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi kerja atau X terhadap variabel prestasi kerja atau Y. Ini adalah penjelasan dari tabel ANOVA dalam penjelasan tabel regresi linear sederhana. Kita lanjut ke tabel terakhir dari output adalah tabel koefisien. Penjelasannya adalah output bagian keempat ini atau koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 0,120, sedangkan nilai motivasi kerja disingkat dengan B atau koefisien regresi sebesar 1,009, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis persamaan regresinya yaitu sudah saya tulis
di sini. Nah, analisis regresinya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Y-nya tadi 0,120 plus 1,009x. Nah, keterangannya adalah persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstanta sebesar 0,120 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel prestasi kerja adalah sebesar 0,120. Yang kedua, koefisiensi regresi X sebesar 1,009 menyatakan bahwa penambahan 1% nilai motivasi kerja, maka nilai prestasi kerja bertambah sebesar 1,009. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Positif yang dimaksud di sini adalah positif bukan min 1,009 tapi angka positif 1,009. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Nah, di sini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja atau X berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja atau Y. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai T atau disebut juga uji T. Diketahui nilai T hitung sebesar 112,587. Nah, ini T-table 112,587 lebih dari T-table. T-table-nya di sini tadi ketemu 2,008. Nah, 2208 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja. Mungkin ada pertanyaan terkait dari mana nilai ini diperoleh atau nilai T-table ini diperoleh. Nah, T-table 2,048 diperoleh ini, yaitu caranya mencari nilai T-table. Nah, pada rumusnya A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. A tadi ketemu adalah 0,05, itu yang standar, kemudian dibagi 2, kemudian N itu adalah jumlah datanya tadi 30, kemudian dikurangi 1, nah pada 0,05 dibagi 2 ini sudah ketemu 0,025, walaupun sebenarnya ini tinggal mengurangi, tapi walaupun tanpa kita harus mencari tahu angka 28, SPSS pun telah menyediakan angka itu sebagai bantuan untuk menemukan T-table, yaitu di sini. Nah, pada tabel ANOVA ini 28, nah SPSS pun telah menyediakan ya angka 28 itu untuk menemukan T-table. Ketemu nilai T-table sebesar 2,048 dari 0,025 dan 28 ketemu 2,048. Ini dicari pada distribusi nilai T-table. Saya tunjukkan. Nah, distribusi nilai T-table pada 0,025 dan 28. Nah, kebetulan ini sudah saya blok, ketemu 2,48. Nah, jadi sudah ketemu. Nah, kemudian ini adalah hipotesisnya. H0 tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan
variabel motivasi kerja X terhadap variabel prestasi kerja Y. Dan HA ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi kerja X terhadap variabel prestasi kerja Y. Pada kesimpulan yaitu dari hasil output SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari probabilitas 0,05 dan nilai T hitung sebesar 112,587 lebih besar dari 2,048 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat motivasi kerja X terhadap prestasi kerja Y. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.